Pembenci Jokowi ini menyarankan agar Pak Joko Widodo menggugat OCC RP dikarenakan telah memberikan nominasi terkorup di dunia. Namun demikian, apa yang disampaikan oleh ibu ini langsung mendapatkan perlawanan dari pendukung Joko Widodo, dan inilah kita dengarkan sama-sama. Untuk ternak-ternaknya Joko Widodo, daripada kalian ngomel-ngomel nggak karu-karuan, nggak jelas di sosial media, kenapa nggak kalian minta Joko Widodo untuk mengutus tim hukumnya ke Belanda dan menggugat OCCRP yang sudah menominasikan dirinya sebagai pemimpin terkorup tahun 2024. Minta dong Joko Widodo untuk mengirim tim hukumnya ke sana. Kecuali kalau Joko Widodo tidak berani mengutus tim hukumnya dan menggugat OCCRP, ya berarti fakta dong. Untuk ternak-ternaknya Joko Widodo, daripada kalian ngomel-ngomel nggak karu. Mulutmu itu diciptakan Allah untuk bicara yang baik-baik, ya. Kalau kamu bicara seperti itu, artinya kamu sudah menyalahi perintah dari Allah untuk tidak mengolok-olok. Kami pembela Pak Jokowi, gak apa-apa disebut ternaknya Pak Jokowi, ternak Mulyono, gak apa-apa. Gak apa-apa. Bangga saya membela Pak Jokowi. Dan disebut ternak Mulyono, ternak Jokowi, saya bangga. Ceboker Jokowi, saya bangga. Mungkin kami semua bangga ya menjadi pembela Pak Jokowi, karena kami berada di barisan orang-orang baik. Tapi yang memiriskan, kita ini sesama anak bangsa, sesama warga negara Indonesia, kenapa sih mengolok-olok seperti itu gitu? Bangsa lain ini mentertawakan, ya. Pembela Pak Jokowi sih kayaknya nggak ada yang ngomel-ngomel deh. Yang ngomel-ngomel tuh justru pembela-pembela kebo, pembela abah, itu ngomel-ngomel, ya. Kalau kami nggak ada yang ngomel-ngomel. Kami santai, membelain Pak Jokowi itu santai. Karena apa? Pak Jokowi setiap kali dihina, dihujat, tiba-tiba muncul kebenarannya, ya. Difitnah, jelek-jelekan, tiba-tiba muncul kebenarannya. Jadi kami tidak perlu berupaya keras untuk membela Pak Jokowi. Alam sudah mendukung Pak Jokowi. Allah sudah ikut campur tangan membela Pak Jokowi. Terus ngapain kami ngomel-ngomel? Yang ngomel-ngomel ya kamu, teman-teman kamu itu. Lihat itu, si siapa itu, Yanti Bule, siapa? Si Bule-Bule itu. Terus si apa itu yang waria-waria itu, Miss Juliet itu. Lihat itu bahasanya, ya. Untuk ternak-ternaknya Joko Widodo, dari Satu lagi ini buat mbaknya yang membenci Jokowi. Terima kasih atas komennya mbak. Tapi mohon maaf nih ya kalau video Anda saya komen di sini ya. Anda ini salah satu orang yang gampang sekali termakan oleh berita yang belum tentu kebenarannya. OCCRP itu sudah klarifikasi, tidak menemukan bukti bahwasanya Bapak Jokowi itu sebagai pemimpin yang korup. Anda itu kan hanya mendengar dari orang-orang yang benci dengan Jokowi, pas kebetulan hati Anda juga tidak suka dengan Jokowi. Maka berita itu dimakan oleh Anda mentah-mentah. Anda tidak mengerti. Ya, Anda hanya mendengar kejelekannya Jokowi langsung diviralkan, dibuat video. Anda itu memviralkan, Anda membuat statement seperti itu. Saya tahu supaya apa? Anda ingin menjadi viral. Kalau Anda ingin viral dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan, Anda seorang muslimah, Anda seorang wanita, ya harus menjaga sopan santun daripada ucapan. Jangan termakan isu, jangan termakan dengan hasutan yang belum tentu jelas kebenarannya. Kasihan Mbak, kasihan. Karena apa yang Anda ucapkan itu, kalau itu fitnah, ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Semoga Anda bisa mengerti Mbak. Oke, gitu aja kok repot. Untuk ternak-ternaknya Joko Widodo, daripada kalian ngomel-ngomel nggak karu. Untuk ternak-ternaknya onta,
onta, ternaknya onta. Pak Jokowi itu nggak perlu, nggak penting untuk menjelaskan tuduhan kalian. Hinaan dan cacian itu udah dari dulu kalian lakukan. Jadi kalau hal-hal seperti kayak gini, ya, itu dianggap sampah, berita sampah dari mulut-mulut sampah macam kau. Gak sadar diri kau, gak sadar posisi, merasa sok paling suci, gerombolan yang paling gampang digesek dengan berita-berita hoax, berita-berita sampah. Otak kotor, hatimu pun kotor. Biasanya orang yang memiliki hati busuk macam kau, ya, makanannya itu makanan uang haram. Makanya selalu iri dengki. Kok nggak sadar? Orang-orang kayak kau yang memiliki hati kotor hitam dijauhkan dari rezeki yang halal. Paham kau? Ternak Mulyono ya, memang semua ternak Mulyono itu kupingnya sendiri yang nggak denger ya. Mulyono diberitakan korupsi nomor 3 di dunia ya. Masa bohong? Kupingmu di mana? Matamu di mana? Kayak gitu loh. Sudah memalukan. Ayo KPK periksa ya. Periksa Jokowi dan semua anak-anaknya. Di sini KPK harus bekerja adil untuk memeriksa koruptor supaya negara Indonesia ini bersih dengan para koruptor, tidak makan uang rakyat. Merdeka. Ada yang ngatain saya ternaknya Mulyono. Iya, kenapa emang? Saya memang ternaknya Mulyono. Mulyono yang baik hati, mantan presiden yang luar biasa, yang begitu terkenal di luar negeri, yang disayangin Raja Arab, Pangeran Arab. Iya emang. Mulyono yang lu hina sehina-hinanya tapi gak pernah balas. Harusnya malu karena gak pernah dibalas. Tapi terus saja berkoar walaupun Mulyono sudah lengser. Tapi terus dicari kesalahannya. Gak ketemu juga. Aduh. Yang ternaknya Mulyono itu pasti bangga daripada ternaknya Banteng, Kebo, ternaknya onta dari Yaman. Mendingan mana? Ya kan? Mending Mulyono dong. Yang baik hati itu, yang sabarnya luar biasa. Hebat kan Mulyono gue. Hai kawan, saya katakan lagi ya, sekali lagi saya katakan, apakah yang menerima bansos itu bisa dikatakan orang raskin, bisa dikatakan tampang bansos? Tidak. Kalian jangan berpikiran licik, oke? Jangan berpikiran seperti pikiran Sengkuni, pemecah belah bangsa. Kalian tahu siapa Sengkuni itu? Sengkuni itu yang memecahkan antara Pandawa dan Kurawa. Sedangkan Pandawa dan Kurawa itu adalah adik kakak, satu nenek, satu kakek. Tapi karena ulah Sengkuni bisa menghancurkan persaudaraan antara Kurawa dan Pandawa ini. Jadi beginilah sekarang keadaan kondisi Indonesia ini. Saya menaikkan statement agar ada pembagian bansos untuk masyarakat yang kurang mampu, untuk masyarakat yang lansia, untuk masyarakat yang lumpuh, yang tidak bisa bekerja. Menjadi statement yang tidak menarik bagi sebagian orang. Dia menganggap bahwa penerima bansos itu adalah orang-orang miskin. Orang-orang yang memang tidak bekerja, cuma mengharap bansos. Tidak, saudara. Bansos itu bukan kita menghina. Bansos itu kita menerima 600, 300, atau 900 3 bulan. Itu belum mencukupi semua kebutuhan di rumah kita. Tapi setidaknya dengan adanya bansos ini membantu ekonomi masyarakat, tidak banyak sedikit. Bagi lansia, bagi janda-janda miskin itu besar. Harga 600, harga 900, uang 600, uang 900, uang 300 itu besar. Bagi janda-janda miskin, bagi orang-orang lansia. Dan harus kalian tahu,
Bansos itu bukan cuma berupa uang yang 600 atau 300 atau 900 yang dibagikan oleh pemerintah, bukan itu. Bansos itu juga berupa subsidi BBM, LPG, bidik misi pendidikan. Jadi kalau kamu tidak merasa tampang bansos, tidak merasa orang miskin, kamu jangan naik mobil atau naik motor yang menggunakan BBM bersubsidi. Jangan kamu berpendidikan atau ingin melanjutkan pendidikan anak memakai bidik misi. Jangan kamu ke rumah sakit memakai BPJS. Itu baru dikatakan kau bukan tampang bansos. Kau bukan tampang orang miskin. Kamu memiliki sifat-sifat sombong, sifat-sifat arogan, memandang rendah orang-orang yang menerima bansos. Oke, kamu tidak menerima. Bisa jadi ibumu, keluargamu, adikmu, keponakanmu menerima bansos itu. Karena bansos itu bukan berupa uang saja. Dia bisa berupa BBM. Motor yang kamu naikin itu ada subsidinya dari pemerintah. Kamu masuk rumah sakit ada BPJS-nya. Kamu menyekolahkan anak ada bidik misinya. Oke, kamu tidak menerima apapun. Oke, tidak menerima apapun yang berbentuk subsidi dari pemerintah. Oke, tapi itu ada dalam 1 dalam 1000. Masyarakat Indonesia ini bukan semua kaya. Masyarakat Indonesia ini ada miskin, ada kaya. Jadi berpikirlah secara logika, jangan berpikir secara picik. Itu pemikiran sengkuni. Pemikiran orang-orang berhati busuk, orang-orang arogan. Orang-orang berperilaku setan. Setan itulah sifatnya, sombong. Hingga dia diturunkan dari langit oleh Allah karena memiliki sifat kesombongannya itu. Jangan kamu memandang rendah orang-orang yang menerima bansos. Kalau kamu naik motor, naik mobil dengan menggunakan subsidi BBM, kamu juga termasuk penerima bansos, oke? Bansos itu sangat membantu masyarakat kelas bawah. Indonesia ini bukan negara yang kaya raya. Indonesia ini juga memiliki masyarakat yang miskin. Dan juga satu lagi saya katakan, jangan kalian terus menghujat Bapak Jokowi. Bapak Jokowi itu seorang pemimpin yang baik hati, pemimpin yang bertalenta tinggi untuk negara, pemimpin yang benar-benar memperhatikan semua rakyatnya, bukan hanya egosentris Jawa saja. Timur pun beliau perhatikan, selatan dia perhatikan, tengah beliau perhatikan, Muslim beliau perhatikan, non-Muslim beliau perhatikan. Karena beliau tahu negara Indonesia ini negara Bhinneka Tunggal Ika, negara dengan beragam agamanya, dengan beragam sukunya, dengan beragam adatnya. Pemikiran beliau cerdas. Jangan karena beliau terlihat lemah, kalian bisa mengatakan seenak-enaknya untuk beliau. Coba buka mata, buka pikiran kalian. Apa yang sudah dibangun oleh Bapak Jokowi untuk Indonesia ini. Waktu 10 tahun bukan waktu yang bisa secepatnya untuk membangun Indonesia ini menjadi besar, menjadi kaya. Indonesia ini negara besar, negara kaya. Jadi pemimpin-pemimpin di atas, di bawah arahan beliau, atau sekarang di bawah arahan Bapak Prabowo Subianto, insya Allah Indonesia akan menjadi maju, akan menjadi emas jika ada saling kerjasama, simbiosis mutualisme antara pihak-pihak yang dulu terkalahkan dengan pihak-pihak yang sekarang ada kerjasamanya. Insya Allah Indonesia ini akan maju. Tapi jika saling menghujat, saling merendahkan, selamanya Indonesia ini tidak akan maju. Banyak negara hancur karena fitnah, karena saling menyerang.